dengan saya, Noni Aulia Ramadanti selaku pembicara pertama. Saya, Muhammad Marsha Taufikur Rahman, sebagai pembicara kedua. Saya, Andri Setiawan, sebagai pembicara ketiga. Kami selaku tim pro mendukung penuh atas anggota DPD bebas dari anggota partai politik. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana Profesor Jimli Asidiki menegaskan bahwasanya konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara sebagai institusi hukum yang tertib. Kedaulatan rakyat memiliki korelasi dengan lembaga perwakilan rakyat. Di Indonesia, salah satu lembaga perwakilan rakyat adalah DPD, di mana esensi keberadaan DPD adalah sebagai representasi daerah, sehingga nantinya di dalam pengambilan keputusan di nasional, kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodir secara maksimal. Oleh karenanya di sini, kami selaku tim pro sangatlah setuju apabila anggota DPD bebas anggota partai politik. Hal ini pun sejatinya dipertegas dengan pendapat dari Profesor Sri Sumantri yang menyatakan bahwasanya pencalonan anggota DPD yang bukan dari partai politik harus dapat dipertahankan guna menyeimbangi kepentingan partai politik yang telah diakomodir oleh DPR. Kita pahami bersama bahwasanya sifat partai politik di Indonesia saat ini adalah bersifat sentralistik, sehingga sudah sangatlah diperlukan untuk diberikan penegasan terkait keanggotaan DPD harus berasal dari anggota non-partai politik. Karena ketika diberikannya penegasan tersebut, DPD nantinya dapat menjadi penyeimbang daripada DPR dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya. Pun selain itu, dari segi keanggotaan pun DPD tidak akan mengalami inskuribel atau kekaburan, sehingga bentuk penegasan ini merupakan langkah strategis guna memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia. Gubernur Ches Privoyer menjalankan pemerintahan adalah melihat ke depan dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Sehingga di sini kita harus memahami bersama bahwasanya tujuan mulia DPD adalah untuk memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga partai politik pun harus mengakui batas dan peluang mereka di dalam negara demokrasi dengan prinsip konstitusionalisme. Mimpi kami bersama adalah berjalan baiknya fungsi Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan tujuan awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Namun nyata-nyatanya jauh panggang daripada api. Kita semua memiliki masalah, yakni tiadanya ketegasan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah harus terbebas dari anggota partai politik. Kami pun meminjam dari pendapat yang disampaikan oleh Aaron Lichbach dalam bukunya Pattern of Democracy yang mengatakan bahwasanya untuk menyeimbangkan kekuatan dari dua kamar di dalam parlemen itu sendiri haruslah ditentukan dengan dua aspek. Mana aspek yang pertama adalah cara pemilihan dan aspek yang kedua dari mana anggota parlemen itu sendiri berasal. Ketika kita berbicara tentang aspek cara pemilihan, maka jawabannya pastilah pemilu. Namun ketika kita berbicara aspek dari mana anggota parlemen itu berasal, maka kita berbicara tentang afiliasi politik dan afiliasi geografis. Nyata-nyatanya, kedua aspek ini telah terakomodir dengan baik di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 22E ayat 3 dan 4. Menjelaskan bahwasanya afiliasi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik dan afiliasi politik dari Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan sekaligus mewakilkan dirinya dari aspek afiliasi geografis. Kami di sini percaya ketika tidak ada penegasan
bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah harus terbebas dari anggota partai politik yang terjadi nantinya adalah malapetaka tata negara. Mengapa kami mengatakan adanya malapetaka tata negara ketika tidak adanya ketegasan itu sendiri? Kami di sini percaya bahwa dewasa ini 78 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota bahkan pengurus partai politik. Data yang disebutkan dari Indonesia Parliamentary Center ini tidak boleh dianggap sebagai data biasa, namun harus dipandang sebagai upaya infiltrasi partai politik yang ingin menjadikan Kamar Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri sebagai kamar baru dari partai politik itu sendiri. Maka di sini kami percaya dengan adanya penegasan bahwa Dewan Perwakilan Daerah harus terbebas dari anggota partai politik, nantinya akan terjadi benar-benar Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri mewakili apa yang seharusnya terwakili, dan mimpi kita bersama akan segera terwujud. Cum ad sum testimonia rerum quid opus est verbis. Ketika data telah berkata, apalah guna di dalam parlemen ditujukan untuk melaksanakan check and balances, di mana hal tersebut juga dilaksanakan oleh parlemen di negara-negara lainnya. Amerika Serikat, anggota Senat atau DPD-nya boleh berasal dari partai politik, namun ketika sudah menjabat maka harus merepresentasikan kepentingan daerah dan tidak merepresentasikan kepentingan partai politik. Berbeda dengan kultur kebudayaan di Indonesia, di mana partai politik cenderung sentralistik, sehingga anggota partai politik harus mengikuti arahan, kebijakan, dan ideologi partai politik. Sehingga anggota DPD yang berasal dari partai politik akan cenderung diintervensi, baik kepada struktural kelembagaan maupun secara personal. Di negara berkembang seperti Thailand, anggota Dewan Perwakilan Daerahnya tidak boleh berasal dari partai politik. Pun dengan di negara Belanda, di mana anggota DPD-nya dipilih oleh anggota parlemen yang berada di bawahnya atau DPRD. Hal ini ditujukan semata-mata untuk melindungi kredibilitas dari anggota DPD sebagai perwakilan dari daerah dan representasi mewakili kepentingan daerah yang ia wakili. Hal tersebut yang harus diwaspadai di Indonesia, di mana anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik nantinya akan mengedepankan kepentingan politiknya daripada kepentingan daerah yang ia wakili, sehingga harus ada penegasan secara tegas bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh berasal dari partai politik. Sehingga di sini kami memiliki 3 gagasan solutif dari permasalahan tersebut. Yang pertama adalah merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MD3 yang di dalamnya memuat klausul bahwasanya calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota partai politik. Yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada calon anggota DPD, kepada partai politik dan masyarakat bahwasanya tujuan utama didirikannya DPD adalah sebagai penyeimbang DPR sebagai representasi dari partai politik. Dan yang ketiga adalah menguatkan kembali struktur kelembagaan DPD melalui konferensi ketatanegaraan.